Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menjenguk Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain di tahanan Polda Metro Jaya. Dalam pernyataannya, Yusril bilang pemerintah menghormati sikap dan penjelasan Del Pedro. Bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak Yusril komitmennya. Jika ada hak-hak dari Anda itu yang terkurang, baik, tugas kami dijaga. Baik, kami pun juga keluarga negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan. Baik, supaya semuanya prosesnya adil. Gitu ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menemui puluhan tahanan tersangkut demo ricuh. Salah satu tahanan yang ditemui Yusril adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain. Dalam kesempatan itu, Del Pedro bilang siap menghadapi proses hukum yang adil. Setelah menjenguk Del Pedro, Yusril bilang Del Pedro tetap bersikeras tak bersalah. Yusril bilang pemerintah menghormati sikap dan penjelasan Del Pedro. Del Pedro ditahan sebagai tersangka dugaan penghasutan. Polisi menduga Del Pedro menyebarkan hasutan untuk bertindak anarkistis saat demo. Selain Del Pedro, 68 orang masih ditahan pasca demonstrasi. Dan dia mengatakan saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah. Ya, saya katakan kami menghormati itu. Walaupun polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, kita tunggu sampai pemeriksaan ini selesai. Dan kami harus memastikan bahwa Anda diperiksa sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, dan pemeriksaan itu dilakukan secara fair, jujur, dan adil, dan didampingi oleh penasihat hukum. Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dalam dialog di program Sapa Indonesia Pagi mengatakan, dalam penanganan aktivis yang ditangkap terkait demo, ada ruang yang diberikan untuk bisa membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Salah satunya adalah melalui pra-peradilan. Kalau dibebaskan tadi saya sampaikan, kalau dibebaskan itu kita bisa menempuh dengan restoratif justice, ataupun kita membebaskan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Apakah memang yang bersangkutan itu memang aktivitasnya adalah menyampaikan hal-hal yang bisa memicu masyarakat ya. Misalnya contohnya ada satu akun ataupun ada satu yang mengajak anak-anak sekolah ya. Kita punya Mbak itu data-data bukti-buktinya. Anak sekolah untuk turun ya. Tentunya ini pun juga akan kita pertimbangkan. Jadi jangan sampai orang yang melanggar hukum ini tentunya kita bebaskan ya. Kita tentunya tempuhlah jalur hukum. Kalau memang tidak puas ada ruang yaitu kita memberikan kesempatan melalui pra-peradilan ya atau Sebelumnya, polisi menangkap Del Pedro Marhain atas dugaan melakukan provokasi dan hasutan kepada massa, termasuk pelajar, untuk bertindak anarkistis. Penangkapan itu diumumkan pada Selasa 2 September 2025. Del Pedro dituduh melakukan tindak pidana menghasut, menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan, serta merekrut dan memperalat anak. Dugaan peristiwa pidana tersebut terjadi sejak 25 Agustus di sekitar gedung DPR MPR RI dan beberapa wilayah Jakarta lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Roy Ilman di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang, Bene. Bagaimana kelanjutan penanganan kasus yang menjerat Del Pedro Marhain? Ya, selamat siang Imron. Memang seperti kita ketahui untuk update kasus terkait penahanan Del Pedro Marhain selaku Direktur Lokataru Foundation, saat ini memang setengah dilakukan penyidikan lebih lanjut
oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, dan memang seperti kita ketahui Del Pedro sendiri sudah ditahan begitu ya, karena memang polisi menilai bahwa Del Pedro ini melakukan tindak pidana penghasutan. Nah, rencananya juga hari ini dari pihak Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras juga akan melakukan kunjungan atau membesuk Del Pedro Marhain di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Dan sudah bersama saya Alif Fauzi selaku tim advokasi untuk demokrasi. Selamat siang Mas Alif. Selamat siang Mas Beni. Mas Alif, boleh dijelaskan soal rencana kegiatan yang nanti akan dilakukan dari Kontras dan juga teman-teman dari TAUT ini? Ya, kami dari tim advokasi untuk demokrasi gitu ya, membuka inisiatif bagi publik gitu ya, untuk tadi ya, ini paling tidak menguatkan psikologi dan support moral terhadap Del Pedro dan kawan-kawan, karena tidak hanya Del Pedro saja yang sekarang menjalani penahanan seperti itu. Nah, nanti akan ada beberapa ulama, akademisi dan juga tokoh, diantaranya mungkin ada Bivitri Susanti, Gus Roy Murtado yang akan yang sudah konfirmasi akan ikut menjenguk Del Pedro dan kawan-kawan di rutan Polda Metro Jaya pada hari ini. Kemudian kemarin soal tim advokasi untuk demokrasi sempat menyatakan bahwa penahanan Del Pedro ini merupakan salah satu bentuk kriminalisasi atau menilai bahwa penahanan ini cacat hukum. Boleh dijelaskan lebih lanjut soal ini? Ya, baik, kalau kita melihat dari pasal yang disangkakan terhadap Del Pedro dan kawan-kawan memang sifatnya mungkin hasutan seperti itu. Nah, kami melihat tidak ada korelasi atau tidak menunjukkan adanya kausalitas antara tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Del Pedro dan kawan-kawan terhadap gelombang aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat. Karena kami menilai ini murni organik karena keresahan masyarakat terhadap beberapa kebijakan yang memang itu tidak pro terhadap rakyat seperti itu. Kami melihat apa yang dilakukan oleh Del Pedro dan juga Yayasan Lokataru gitu ya, hanya membuka pos aduan yang sifatnya itu memberikan akses bantuan hukum terhadap yang mana itu juga dijamin dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan Konstitusi gitu ya, terhadap siapapun yang memang berhadapan dengan hukum, dan itu terkhusus spesifik terhadap pelajar yang mungkin kemarin juga kita lihat gitu ya, ada beberapa potensi kerugian, yaitu antaranya dicabutnya kartu Jakarta Pintar, dan kemarin sudah ada koreksi dari Gubernur DKI Jakarta bahwa siapapun pelajar yang mengikuti aksi protes gitu ya, tidak akan dicabut kartu Jakarta Pintarnya. Lantas kemarin kalau kita ketahui Menko Hukum dan HAM IMIPAS begitu ya, Yusril Iza Mahendra bersama Oto Hasibuan ini mendatangi rutan Polda Metro Jaya, menjenguk keadaan atau ingin mengetahui keadaan Del Pedro juga, dan sempat berbincang dengan Del Pedro. Bagaimana Anda melihat atau merespon hal ini? Ya, kami menangkap sinyal baik ya. Kemarin kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh Menko Yusril dan juga Wamenkum gitu ya, mereka menjamin bahwa hak asasi manusia bagi siapapun yang ditahan di Polda Metro Jaya harus terlindungi dan terjamin seperti itu. Nah, kami menilai juga ini harus selaras dengan niatan publik, termasuk tadi ya ada beberapa akademisi dan juga ulama yang sudah berinisiatif untuk mengunjungi tahanan hari ini gitu ya. Itu juga harus terjamin terselenggara dengan baik. Jadi harus diberikan akses kunjungan terhadap tahanan yang ada di rutan Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Mas Alif atas kesempatannya. Semoga rencananya berjalan dengan lancar pada siang hari ini. Nah, Imron, tadi perbincangan saya dengan Alif Fauzi selaku tim advokasi untuk demokrasi. Dan memang untuk dari Yusril sendiri mengatakan bahwa semua proses hukum dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga bisa dipantau oleh publik. Kita nantikan perkembangan kasusnya. Kembali kepada Anda, Imron. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Roy Ilman yang melaporkan dari Polda Metro Jaya. Dan usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi. Di Bengkulu, ada perpustakaan mini yang dibangun karena keprihatinan menurunnya minat baca di kalangan anak muda. Di lokasi ini, pengunjung bisa membaca buku secara gratis sambil bersantai melepas penat. Siswa SMP di Surabaya berhasil mendaur ulang limbah kulit bawang putih menjadi tinta spidol organik. Karya siswa ini berawal dari kepeduliannya terhadap lingkungan agar tidak tercemar oleh sampah.